Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wal haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad الخاتم المولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه وقدره من دار العظيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأنت المحترم من ترمى من سوية حرمتي جماعة مسجد Istiqlal. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT dan minta nikmat yang banyak sehat walafiat dan kondisi kita tidak ada Allah SWT. Mudah-mudahan setelah ibadah kita diterima oleh Allah dan sebuah usaha hidup kita dimuliakan oleh Allah, dunia kita, akhirat kita. Moga-moga umur kita dijadikan oleh Allah yang barokah, kemudian senantiasa bertambah kebaikannya, ketaatannya. Moga-moga Allah berikan ampunan atas dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa-dosa saudara kita, teman-teman kita dan tetangga kita. Allah SWT jadikan kita soleh-solehah kepada Allah, kepada Rasulnya, tapi kepada orang tuanya mampu terhadap kedua orang tuanya dan akhiratnya. Dan moga-moga kapanpun jauh kita dipanggil dalam yang husnul khawatimah. Alhamdulillah mu'alama rasulullah sallallahu alaihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini Hasbiyallahu lima ahammani Hasbiyallahu liman baga'ani Hasbiyallahu lima hasadani Hasbiyallahu liman karani bisu' Hasbiyallahu 'inda al-maut Hasbiyallahu 'inda as-su'ali fil qabri Hasbiyallahu 'inda al-mizan Hasbiyallahu 'inda as-sirat Hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa 'ala dinihi wa badi fid darain amin. Wan nifasu wa ad-damu al-khariju aqiba al-wiladati. Fal khariju ma'al waladi aw qablahu la yusamma nifasan. Wa ziyadatul ya'i fi aqiba lughatan qalilatun wal aktsaru hadfuha wal istihadatu aidamuha wa adam al khariju fi ghairi ayyamil haidhi wan nifasi ala sabil sihhati. Melanjutkan dari fasal tentang penjelasan hukum-hukum haid dan nifas serta istihadah. Wan nifasu adapun nifas wal nifas ad-dam itu darah al-khariju yang keluar aqibal wiladati yang mengiring-iringi atau yang mengiring-iringi daripada melahirkan.
Falkhariju adapun darah yang keluar ma'al waladi bersamaan dengan anak atau qablahu atau sebelumnya. La yusamma itu tidaklah disebut atau dinamakan nifasan darah nifas. Jadi yang dinamakan darah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Setelah bayi itu keluar dari rahim ibunya. Nah, itu disebut darah nifas. Nah, falkhariju adapun darah yang keluar yang bersamaan dengan bayi atau sebelum bayi itu keluar. Jadi darah yang keluar bersamaan dengan bayi atau yang keluar sebelum bayi, ya, sebelum bayi itu keluar sudah ada darah yang keluar. Biasanya dinamakan itu pembukaan dan pendarahan, ya, pembukaan satu dan seterusnya. Itu layu sama nifasan, tidak disebut darah nifas. Jadi yang dinamakan darah nifas itu darah yang keluar setelah bayi dilahirkan, setelah bayi keluar daripada rahim ibunya, itu disebut darah nifas. Wajib menambahkan huruf yang fi akibat dalam akibat bukan qalilatun itu sangat sedikit, ya. Walau aktsar hadhuha yang banyak tidak pakai yang langsung akibat. Nah, jadi ini disebut darah nifas, ya. Wal istihadatu adapun yang dinamakan darah istihadah itu ini darah istihadah huwa yakni istihadah tadi ad-dam yang dam ad-dam darah al-khariju yang keluar di ayyamil haidi di ghairi ayyamil haidi di luar hari-hari haid wan nifasi dan nifas. Nah, sekarang yang dinamakan darah istihadah, biasanya dikenal istihadah itu dalam bahasa Indonesia darah penyakit, ya. Itu darah yang keluar di luar hari-hari atau waktu-waktunya haid dan di luar daripada nifas, ya. Jadi kalau haid, ya, itu kemarin paling cepat perempuan itu haid usia 9 tahun, ya. Nah, nanti ini dibahas lamanya haid, ya, dan sebagainya dan nifas. Jadi istihadah itu darah yang keluar di luar waktunya darah haid dan di luar darah nifas. La ala sabilis sihhati, tidak atas jalan atau kondisi seseorang itu sehat, ya. Tidak atas jalan kondisi sehat, berarti darah penyakit sakit. Nah, sekarang masa daripada haid. Wa qalul haidi adapun paling sedikit-sedikitnya atau paling cepat-cepatnya haid, zamanan waktunya atau masanya yaumun itu sehari walailatun dan semalam. Al-miqdar dalik yakni masa zaman waktu keluarnya darah haid paling cepat itu sehari semalam. Jadi anak-anak kita yang perempuan, kaum wanita, ibu-ibu, ya, yang masih haid itu paling cepat itu cuma sehari semalam. Nah, waktunya sehari semalam. Nah, ini. Nah, wa huwa arba'atun wa ishruna, yakni sehari semalam itu 4 wa ishruna dan 20 saatan jamnya ala ittisali atas jalan sambung, ya, artinya itu keluar terus darah haidnya tadi al-muqtadi yang dibiasakan fil haidi dalam haid. Jadi paling cepat ibu-ibu atau anak perempuan kita itu haid itu cuma sehari semalam 24 jam. Jadi 24 jam itu darahnya terus keluar, tidak terputus, ya. Walaupun tidak lancar gitu, enggak. Artinya cuma walaupun ketika mohon maaf kita lihat seumpamanya dengan kapas itu masih belum bersih, ya, tidak putih sebagaimana semulanya, ada bercak-bercak kuning atau coklat, itu masih dihukumi keluar, ya. Jadi selama 24 jam, selama sehari semalam itu darah itu tidak berhenti keluar terus, ya, walaupun tidak menetes deras, ya, ini, tapi masih keluar, walaupun sekedar jika mohon maaf farjinya itu ditempel di kapas, kok dilihat itu masih berwarna kuning-kuning atau coklat atau kehitaman, itu dihukumi keluar, ya, dihukumi keluar.
Jadi 24 jam penuh itu paling cepatnya haid sehari semalam. Wa aktsaruhu, adapun paling lama-lamanya haid, masa yang paling lama bagi perempuan itu haid khamsata asyara yauman, itu 15 hari bilayaliha, bersama dengan malamnya. Jadi 15 hari 15 malam ini paling lama haid, ya. Paling lama ibu-ibu haid ini waktunya 15 hari. Paling cepat sehari semalam, ya, ini. Fa'in zada maka jika melebihi alaiha atas 15 hari 15 malam, bahwa maka darah itu tadi istihadah, itu disebut darah istihadah. Jika 15 hari sudah genap, masih keluar lagi di hari ke-16, di hari ke-17, maka mulai dari ke-16 ini bukan lagi dinamakan darah haid, tetapi dinamakan darah istihadah, darah penyakit, ya, darahnya penyakit, dalam posisi sakit berarti orang, ya. Jadi kalau lebih dari 15 hari 15 malam, ya, maka itu dinamakan darah istihadah, dinamakan darah haid ini, ya. Jadi ibu-ibu, ya, anak kita perempuan kalau terhitung mulai dari keluar darah, ya. Nah 15 hari ini berarti tidak setiap saat terus sambung keluar terus, enggak. Kadang-kadang sehari itu keluar selama 3 jam, kadang-kadang kurang daripada itu. Besok bisa lagi tidak keluar, hari ketiga, hari keempat juga kadang tidak keluar, hari kelima keluar lagi beberapa jam, hari ke-6 berapa jam. Jadi kalau 15 hari maka darah itu tidak ittisal, ada terputusnya, ya, tidak keluar terus sebagaimana yang paling sedikit-dikitnya haid tadi 24 jam atau sehari semalam. Berarti ada darah itu talanya mampet, berhenti, tidak keluar. Ditempeli ke kapas yang warnanya putih itu, dicabut kok bersih sama sekali, tidak ada warna lain, ya, bersih sebagaimana warna aslinya. Itu berarti mampet, berhenti. Nah nanti kadang-kadang sore lagi keluar lagi, ya, ini kalau 15 hari. Jadi ada kadang-kadang keluar, kadang-kadang enggak. Makanya biasanya, mohon maaf, perempuan yang paling teliti masalah haid itu biasanya dia punya kalender khusus untuk haid, ya. Hari pertama keluar berapa menit, berapa jam, berapa menit, berapa detik dicatat, ya. Hari kedua semuanya berapa jam, berapa menit, berapa detik dicatat. Hari ketiga tidak keluar, hari keempat keluar lagi, dicatat lagi, seterusnya, ya. Seumpamanya sampai 15 hari. Di total itu tadi darah yang keluar selama 15 hari jumlahnya itu akan sama, berjumlah 24 jam, sama dengan sehari semalam. Yang sehari semalam tadi keluar terus tidak berhenti. Yang 15 hari jika di total darah yang keluar itu juga akan sama 24 jam lamanya, ya. Ini begitu juga nanti yang di bawahnya 15 hari, ya, 10 hari, 9 hari, ya, semuanya, ya. Itu juga sama. Bila darah itu di total, ditatak, dirinci, maka akan menghasilkan jumlah bilangan yang 24 jam pula. Ya, jadi kalau perempuan itu yang hati-hati betul, teliti, dicatat. Hari pertama keluar berapa dicatat, ya. Ini. Kalau sudah di total 24 jam berarti sudah waktunya suci. Ditunggu dulu sampai nanti, oh ternyata tidak keluar, mandi, ya. Ini. Bahwa ibu adapun kebiasaannya haid situn itu 6 hari atau 7 hari. Rata-rata ibu-ibu itu haid itu 6 hari atau 7 hari lamanya, rata-rata, ya, rata-rata 6 hari atau 7 hari. Maka bisa juga 3 hari, 4 hari, 5 hari sampai 6 hari bisa. Kadang-kadang kalau memang deras 6 hari 4 hari sudah suci, ya, 5 hari sudah suci, ya. Cuma rata-rata kebiasaannya perempuan itu haid antara 6 hari atau 7 hari, itu kebiasaannya rata-rata, ya. Kalau di atas 7, 8, 9 itu jarang ada, tapi jarang.
Kalau karena itu adapun kaul yang utama, kaul ini yang sahih ya bidzalika di dalam penentuan hari tadi, masa waktunya haid yang paling cepat adalah sehari semalam, paling lamanya 15 hari, kebiasaannya 6 sampai 7 hari, itu al-istiqra'u, itu berdasarkan dari istiqra', yakni ketetapan penelitian daripada Imam Syafi'i ya. Kemudian waqal nifasi ada pun lebih sedikit-sedikitnya nifas. Lahdatun itu sekejap ya. Lahdatun itu cuma sekejap aja nifas itu. Begitu bayi itu keluar, kemudian darah itu keluar lagi, crot, selesai, berhenti lagi, tidak keluar lagi. Itu paling cepat-cepatnya orang nifas ya. Jadi bayi setelah keluar, maka keluar darah cuma sebentar aja, serot, tapi setelah itu mampet, tidak keluar lagi darah. Nah itu yang paling cepat-cepatnya itu nifas ya, ini paling cepat-cepatnya. Bahwa itu dan yang dimaksud atau yang tidak saya menghendaki pihak dengan kata lahdah zamanun itu masa yasirun yang sebentar ya. Jadi tidak sampai beberapa jam atau beberapa menit tidak. Jadi ketika bayi setelah keluar terpisah dari ibunya ya, dari rahim ibunya, kemudian keluar darah lagi cuma trot, itu aja. Lahdah itu kalau dalam bahasa Jawanya kecerotan, cuma langsung keluar biar gitu aja, selesai. Habis itu tidak keluar lagi. Nah itu paling cepatnya nih nifas ya. Wa ibtida'in nifas dan dihitung mulainya nifas. Nah ini dihitung, dikategorikan, dinamakan mulai nifas minal infisoli. Min infisoli itu daripada terpisahnya al-waladu, anak atau bayi. Jadi dinamakan darah nifas tatkala bayi itu sudah terpisah dari ibunya, terpisah keluar dari rahim ibunya, kemudian darah keluar, itu dinamakan darah nifas. Yang tadi darah yang bersamaan keluar dengan bayi atau sebelum bayi itu keluar terpisah dari rahim ibunya tidak dinamakan darah nifas. Jadi bayinya harus sudah pisah dari rahim ibunya dulu, keluar dari perut ibunya ya, baru keluar darah, itu dinamakan darah nifas. Wa aktsaruhu adapun lebih lama-lamanya nifas itu, nah itu 60 yauman hari. Ibu-ibu paling lama nifas itu selama 2 bulan atau 60 hari paling lama. Bahwa ibu adapun kebiasaannya rata-rata nifas itu arba'una itu 40 yauman hari. Rata-rata ibu itu nifas selama 40 hari, paling lama 60 hari. Wal mu'tamadu fi dzalika al-istiqra'u, itu begitu pula ya. Kaul yang mu'tamad, kaul yang sahih dalam hal lamanya masa nifas itu juga dalilnya secara istiqra', secara ketetapan. Wa qallu adapun lebih sedikit-sedikitnya suci. Al-fasl yang memisah bainal haid wa di antara dua haid. Waktu suci yang paling sedikit yang memisah antara dua haid, artinya bulan ini haid ya, kemudian bulan berikutnya juga akan mengalami haid. Nah waktu yang paling sedikitnya suci di antara dua haid itu khamsata asyara 15 yauman hari. Karena paling lamanya haid tadi itu 15 hari ya, maka sucinya paling sedikit cuma 15 hari. Setelah 15 hari akan haid untuk di bulan berikutnya. Semuanya berikutnya juga sama, haidnya 15 hari. Maka waktu yang paling sedikit haidnya juga sama 15 hari. Karena dalam satu bulan ada 29 atau 30 hari kalau bilangan Qamariyah. Ya. Jadi masa suci yang paling sedikit itu 15 hari. Makanya ibu-ibu ini mohon maaf, kalau punya hutang puasa Ramadan ya, punya hutang puasa Ramadan kok sampai itu Sya'ban belum dibayar. Kalau sudah ada nisfu Sya'ban belum dibayar, maka hutangnya itu 15 hari. Maka itu cepat-cepat yang dibayar. Karena di situ apa? Paling sedikit-sedikitnya masa suci itu 15 hari. Ya, kebiasaannya ibu ini semuanya haidnya 15 hari. Nisfu Sya'ban belum mengkodok daripada puasa yang pernah yang ditinggalkan waktu bulan Ramadan kemarin ya, karena haid itu nanti haram untuk puasa. Kalau ditinggalkan haidnya 15 hari, ini susahkan 15 hari, maka sudah ngepres ya. Wah,
Jangan nanti lagi hutangnya 15. Ya, hutangnya 15 ya 10 hari ya setelah suci sudah langsung diqadha. Ya. Takutnya nanti sudah masuk Ramadan tahun berikutnya. Sementara hutang yang kemarin Ramadan kemarin belum diqadha atau sudah diqadha tapi belum sempurna atau belum terbayar semua. Maka nanti terjadi hukum yang berbeda. Nah, insya Allah nanti diterangkan di dalam bab itu nanti ya. Ini. Wala hadda dan tidak ada batasan di aksarihi bagi lama-lamanya masa suci ayat tuhuri yakni masa suci fakat tangkusu maka benar-benar tangkusu itu terjadi al-mar'atu perempuan dahroha sepanjang umurnya bila haidin tanpa haid. Adapun lama-lamanya perempuan itu suci ya tidak haid itu tidak ada batasan karena ada perempuan itu yang seumur hidupnya tidak mengalami haid. Nah ada ya seperti yang kemarin saya sampaikan itu ya, istri teman saya itu sampai nikah sampai sekarang itu usianya itu 46 itu belum haid sama sekali mulai dari kecil ya. Ini belum pernah haid. Jadi masa suci batasan paling lamanya tidak ada batasan. Kenapa? Karena ada perempuan itu yang tidak mengalami haid. Ya, saya pernah punya teman juga yang 4 bulan itu kadang-kadang haid sekali. Ya, haid sekali. Jadi tidak ada batasan. Ya, tapi kalau masa paling pendeknya suci itu yakni 15 hari. Ya, paling pendek di antara dua haid itu tadi. Nah, jadi ada perempuan itu yang memang tidak haid. Amma ghalibatu adabun kebiasaannya suci, fayutabaru maka itu dihitung bi ghalibil haidi dengan kebiasaannya haid. Fa in kana maka jika ada al haidu haid sitan itu 6 hari fatuhru maka sucinya arba'un wa isyruna itu 4 wa isyruna dan 20 yauman hari. Jika haidnya perempuan tadi itu 6 hari maka sucinya 24 hari ya, ini. Jadi jika perempuan haidnya 6 hari maka sucinya sebanyak 24 hari. Autan atau ada al-haid wa haid sab'an itu 7 hari fatuhru maka sucinya salah satu itu 3 wa isyuna dan 20 yauman hari. Jika haidnya itu selama 7 hari maka sucinya perempuan ini dalam 1 bulan itu sebanyak 23 hari. Jika haidnya 9 hari maka sucinya ya sebanyak 21 hari ya. Jadi kebiasaannya haid berapa hari maka lebihnya itu adalah suci ya. Jadi kebiasaannya yang rata-rata suci itu antara 24 hari atau 23 hari. Nah, ini kebiasaannya rata-rata ya pada umumnya ya. Tapi bisa juga di bawah itu atau di atas itu maksudnya ini. Wa qallu zamanin tahidu fi al-mar'atu wa qallu dan lebih sedikit-sedikitnya zamanin masa tahidu yang haid fihi di dalam zaman itu al-mar'atu perempuan wa fi ba'din nisa'i al-jariyatu tis'u sinina itu 9 tahun Qamariyah yang kalender Qamariyah. Jadi paling cepat masa perempuan itu mengalami haid yang pertama kali itu usia 9 tahun. Kemarin di depan sudah ada ya. Jadi paling cepat anak kita perempuan itu haid itu kalau sudah berusia 9 tahun. Bilangan bulan Qamariyah, kalender Hijriyah. Kalau ra'at apabila melihat perempuan itu pada darah kebelakangan itu yang sebelum sempurnanya usia 9 tahun di zamanin dengan suatu masa yabiku an haidi yang tidak memuat daripada haidnya waktu rin dan suci bahwa haidun maka itu dinamakan haid. Jika perempuan sebelum usia
9 tahun kok keluar darah, ya. Nah, kurangnya 9 tahun tadi itu, ya, kurangnya 9 tahun itu kurang daripada masa yang paling sedikit daripada antara haid dan suci, yakni 9 tahun kurang 15 hari, 9 tahun kurang 14 hari, 9 tahun kurang 13 hari seumpamanya kok keluar darah, bahwa haidun, maka itu dinamakan darah haid. Wa illa, dan jika tidak paling sempitnya masa suci tadi, paling sedikitnya masa suci tadi, fala, maka tidak dihukumi darah haid. Contoh seumpamanya perempuan ini usianya 9 tahun kurang 20 hari keluar darah, maka ini belum dinamakan darah haid, ya. Karena paling sedikit-dikitnya suci tadi itu 15 hari, ya. Kurang 18 hari seumpamanya, dihitung dengan teliti umurnya secara bulan kalender Qamariyah, ya, ternyata kurang 19 hari, kurang 18 hari kok keluar darah perempuan ini tadi. 9 tahun kurang 18, 19, maka tidak disebut dengan darah haid. Paling cepat 9 tahun kurang 15 hari itu dinamakan darah haid. Ya, 9 tahun kurang 15 hari, karena kita keluar darah, nah itu dinamakan darah haid. Lebih dari itu 16, 17 ke atas terusnya, maka tidak disebut dengan darah haid, berarti itu darah istihadhah, ya. Ini wa qalul hamli, adapun lebih sedikit-dikitnya mengandung. Nah, ini ada mengandung zamanan makunya sita ashurin itu 6 bulan. Paling cepat ibu-ibu ini mengandung itu 6 bulan. Jadi 6 bulan ini sudah bisa lahir, ya. Paling cepat usia kandungan ibu-ibu itu 6 bulan lahir. Adik saya yang terakhir itu 6 bulan pas lahir, ya. Tapi gede badannya, tinggi, padahal 6 bulan sudah lahir, ya. Adik saya yang terakhir itu 6 bulan, ya. Kalau adik saya pas itu 2 tahun setengah, mama ngandung itu 2 tahun setengah, ya. Karena sangat, ya, lama, ya. Rata-rata lama, kayak keponakan itu sampai 13 bulan, ada yang 14 bulan barulah lahir, ya. Nah, adik saya yang terakhir itu yang paling cepat itu 6 bulan sudah lahir, karena memang usia kandungan itu paling cepat itu 6 bulan salah lahir. Wa aksaru, adapun paling lamanya ibu-ibu itu mengandung zamanan waktunya arba'u sinina, itu 4 tahun, ya. Jadi ibu-ibu ada yang mengandung sampai 4 tahun paling lama, ya. Tapi dalam sejarah yang saya baca baru cuma Imam Syafi'i aja. Imam Syafi'i itu dikandungan selama 4 tahun, makanya cerdas. Biasanya kalau kandungannya itu tua, biasanya ini itu cerdas. Ya, sampai teliti, ya. Makanya mohon maaf, adik saya yang paling kecil, ya, yang terakhir itu 6 bulan. Ya, paling lemah sendiri memang. Paling lemah sendiri, beda dengan kakak-kakaknya, dengan ponakan-ponakannya itu beda. Ya, ini. Ya. Jadi paling lama mengandung itu selama 4 tahun, ya. Ini. Semakin lama biasanya itu, ya, 13 bulan, 12 bulan, semuanya 2 tahun, biasanya cerdas biasanya, lebih cerdas daripada yang sebelumnya. Karena habis belajar sudah belajar dulu di dalam kandungan. Ya, kamu 2 tahun sudah ngaji di dalam kandungan berapa bulan itu, ya. Ya, ini jadi cerdas duluan, keluar sudah cerdas. Bahwa ibu adapun kebiasaannya zamanan waktunya mengandung itu tis'ata asyurin, itu selama 9 bulan. Kebiasaannya, ya, kebiasaan ibu-ibu itu mengandung 9 bulan, ya. Wal mu'tamadu, adapun qaul ini, ya, yang sahih, yang dijadikan pedoman ini, bidzalika, di dalam masa kandungan ini al-wujud itu sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan realitanya, ya. Jadi kalau masa mengandung
ya lahir ini ada yang 6 bulan, ada yang paling namanya 4 tahun, rata-rata 9 bulan. Ini sesuai dengan kenyataannya yang ada, tidak berdasarkan dalil istiqra. Kalau masa haid, masa nifas, dalilnya adalah secara istiqra, secara ketetapan, secara penelitian daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Syafi'i zaman dulu itu Pak Bu sudah meneliti, ibu-ibu itu ditanyai satu persatu tentang masa haid sampai jenis darah haid, ya, itu untuk menentukan hukum. Ya, itu sudah meneliti penelitian. Itu Imam Syafi'i termasuk golongan tabi'in. Ya, kalau Imam Abu Hanifah itu termasuk tabi'in, ya, bertemu dengan sahabat. Ya, kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu termasuk tabi'in. Ya, itu sudah meneliti sedemikian rupa, punya penelitian dan dibukukan yang rapi kayak kitab-kitabnya yang kita baca. Dari ulama dulu itu sudah juga hebat-hebat, ya. Kalau sekarang ada skripsi, ada tesis, itu ulama-ulama dulu, orang-orang Islam dulu sudah lebih dahulu mengarang yang lebih jauh daripada itu, bahkan melakukan penelitian. Ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini dulu. Monggo bila ada yang tanyakan. Monggo ini biasanya di ibu ya kasusnya. Nggih Bu, kalau ada yang tanyakan. Ibu ada, kalau ada nanti mic-nya di bawah sana. Nggih. Itu ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi pembahasan masalah haid, ada yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz? Nggih. Mengenai kalau haid itu kan datangnya itu apa? Jam waktu yang hari itu kan sangat tidak menentu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ketika haid itu datang di waktu masuk jamnya sholat zuhur atau yang lainnya, dan kita tidak ketika datang waktu sholat itu kita belum melaksanakan sholat, ketika kita mau melaksanakan sholat kok tiba-tiba datang haid, apakah ketika kita nanti sudah bersih sholat itu wajib kita qadha? Kalau wajib kita qadha, bagaimana niatnya, dan apakah mengqadhanya itu harus di waktu jam sholat yang sama atau boleh di waktu jam sholat yang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nanti wajib diqadha, ya, wajib diqadha setelah suci. Sayyidah Aisyah tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kunna nahidu," kata Sayyidah Aisyah, "Ya Rasulullah, kami ini kaum perempuan mengalami haid, ya. Fanumaru di qadha'is shaum la bi qadha'is shalah." Maka diperintahkan untuk mengqadha'i puasa, tidak mengqadha'i salat. Tetapi secara fikih, kapan salat yang ketika haid itu wajib diqadha? Nah, seperti tadi, ketika datang haid, ya, sudah masuk waktu sholat. Nah, kemudian kita belum melaksanakan sholat. Contoh sholat zuhur, sudah masuk waktunya, jam 1:30 kita haid, sementara kita belum melaksanakan sholat zuhur, ya, maka diqadha'i sholat zuhur dan asarnya. Kenapa diqadha'i sholat zuhur dan asarnya? Karena sholat zuhur dan asar itu bisa dijamak, ya, itu. Atau ketika, mohon maaf, ibu-ibu ini haidnya itu di sholat asar, waktu sholat asar haid, maka nanti ketika suci, ya, yang diqadha itu adalah kapan? Yang diqadha adalah zuhur sama asarnya, dua yang diqadha. Kenapa?
karena zuhur dan asar itu bisa dijamak, baik itu jamak takhir ataupun jamak takdim. Jadi nanti ketika suci itu diqadha. Kemudian apakah mengqadhanya itu pas di waktu sholat tersebut atau boleh di waktu yang lain, ya? Ini yang afdolnya itu diqadha di pas waktunya sholat tersebut. Namun karena itu sifatnya mengqadha, ada yang memperbolehkan diqadha di luar waktunya. Contoh seumpamanya waktu luangku ini isya, seumpamanya habis isya jam 9 jam 10 ini saya tidak punya pekerjaan, waktu itu luang, itu saya niatkan untuk mengqadha waktu sholat zuhur tadi atau waktu sholat asar waktu duha tadi, maka itu diperbolehkan karena sifatnya qadha, ya. Ini namun ada yang afdol mengatakan diqadha sesuai dengan waktu sholat tersebut, zuhur nanti di zuhur, ya. Ini kalau sama maghrib atau isya nanti juga sama di tempatnya itu, ya. Nah untuk setelahnya itu tidak wajib diqadha sholatnya, ya. Nanti yang kan haidnya tadi itu waktu zuhur atau asar sebenarnya, maka maghrib otomatis masih dalam kondisi haid, maghrib, isya, kemudian hari kedua, ketiga itu tidak wajib diqadha, ya, tidak wajib diqadha. Yang pertama tadi aja, ya, ini, ya. Jadi hari kedua, ya, seumpamanya haidnya itu tadi, seumpamanya haidnya pagi, maka zuhur, asarnya dan seterusnya tidak wajib diqadha karena haidnya pagi belum masuk waktu sholat, ya. Tapi kalau haidnya tadi itu masuk waktu zuhur belum sholat, maka itu diqadha. Dan waktu yang setelahnya itu contoh maghrib, isya, subuh, kemudian hari berikutnya sampai 3 hari, 5 hari, 6 hari tidak wajib diqadha. Semuanya sucinya di hari ke-7, ya. Itu. Jadi yang diqadha adalah yang saat itu tadi pertama, ya, saat pertama. Jadi, itu nih. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فهما اللهم لا شيخنا وربي وكيلنا انك تنفس طبعا عندنا بالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبل علينا بالجاه وقبل محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا والذين وعنهم وقبلنا شرا ويحسن مسلمات المؤمنات في كما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وحسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد محمد والحمد لله رب العالمين. الله وإياكم ورحمة الله وبركاته في الدنيا. اللهم وفقنا ومن طريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.